5 simpatisan HRS diamankan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diperiksa di Polres. 5 orang diamankan saat polisi melakukan penjagaan di persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kelima simpatisan Habib Rizik diamankan karena lalu lalang di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tadi pagi kita menemukan ada satu kendaraan yang lalu lalang sampai 4 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga kami mencoba mengidentifikasi menggunakan kewenangan kami untuk menghentikan dan memeriksa identitas daripada pemobil tersebut, dan memang diduga menjadi simpatisan MRS atau Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawan, ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan kepada wartawan pada Kamis 3 Juni 2021. Erwin menambahkan polisi masih mendalami motif kelima simpatisan Habib Rizik tersebut. Dia mengatakan kelima orang tersebut berasal dari Karawang. Kombes Erwin mengatakan polisi tidak menemukan ada senjata tajam dan barang berbahaya saat dilakukan penggeledahan di mobil simpatisan tersebut. Ia hanya mengatakan para simpatisan Habib Rizik ini mengambil gambar seputaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan handphonenya. Dan sejauh ini kecurigaan kami ini masih kami dalami motifnya yang bersangkutan untuk lalu lalang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengambil gambar. Ya, ini tentu akan kita dalami, saat ini masih diperiksa ya di Polres Metro Jakarta Timur untuk diketahui motifnya, ucap Erwin. Tidak ada, hanya rekaman seputaran Pengadilan Jakarta Timur yang diambil lewat handphone, tambahnya. Sebelumnya, aparat gabungan melakukan pengamanan di persidangan Habib Rizik. Polisi pun mengamankan sejumlah simpatisan Habib Rizik. Pengamanan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilakukan sejak pagi tadi, pada pukul 8.54 waktu Indonesia Barat. Polisi dan tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menggeledah sebuah mobil putih yang terparkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beberapa orang di dalam mobil itu diminta keluar dan diamankan. Terpantau hanya tersisa satu perempuan bercadar di dalam mobil itu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mengangkat bangku dan memeriksa laju mobil. Perempuan bercadar di dalam mobil lalu diminta keterangan oleh polisi. Ada berapa orang di mobil? Tanya polisi. 4. Jawab perempuan itu. Petugas memeriksa sebuah kantong plastik putih yang ditemukan. Saat dibuka, isinya pakaian. Sebanyak 4 handphone juga dibawa polisi untuk diperiksa. Perempuan bercadar ini lalu diminta keluar dari mobil dan dibawa oleh petugas. Sementara itu, aparat gabungan melakukan pengamanan di sidang tuntutan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebuah mobil digeledah polisi serta sejumlah simpatisan Habib Rizik diamankan. Pantauan oleh Detik.com, polisi dan TNI melakukan pengamanan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Jakarta Timur, pada Kamis 3 Juni 2021 sejak pagi tadi. Pada pukul 8.54 waktu Indonesia Barat, polisi dan tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menggeledah sebuah mobil putih yang terparkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beberapa orang di dalam mobil itu diminta keluar dari mobil. Terpantau hanya tersisa satu perempuan bercadar di dalam mobil itu. Polisi pun melakukan penggeledahan dengan mengangkat bangku. Dan memeriksa laju mobil. Perempuan bercadar di dalam mobil ini diminta keterangan oleh polisi. Belum diketahui penyebab orang-orang di dalam mobil ini diperiksa dan diamankan. Ada 4 yang diamankan. Mobilnya dibawa ke Polres atau Metro Jakarta Timur, ujar seorang petugas. Sementara itu tampak ada 2 water cannon yang disiagakan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kendaraan water cannon ini disiagakan di sisi barat dan timur Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Juga ada 1 kendaraan taktis barakuda dan mobil pengurai massa. Selain water cannon, juga ada 1 kendaraan taktis barakuda dan mobil pengurai massa yang disiagakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bagaimana menurut Anda? Masuk Pak Eko, setelah divonis 8 bulan, kini Rizik dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Begitu kata yang tepat untuk menggambarkan eks-pentolan ormas terlarang FPI, Habib Rizik. Bagaimana tidak setiap melakukan perbuatan tercela, dapat kita saksikan ia selalu menanggung resiko dari perbuatannya tersebut. Mulai dari kasus chat seksnya bersama Firza Husein yang bocor ke publik, hingga terakhir kasus pelanggaran protokol kesehatan, tentu masih segar di ingatan kita. Kala itu pemimpin demo 212 Monaslimin tersebut kabur ke Arab Saudi dan tidak pulang-pulang. Ia sudah seperti Bang Thoyib saja, yang 2 kali puasa 2 kali lebaran gak mudik, padahal waktu itu belum ada pandemi COVID-19. Lantas, kenapa Rizik kabur? Bukankah dia itu dijuluki singa podium?
Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan karena gak sanggup menanggung malu. Telah ketahuan melakukan chat seks dengan yang bukan muhrim. Hanya saja, meskipun dalam pelarian ia tetap mencak-mencak seperti orang yang gak tahu diri. Mungkin karena merasa dirinya imam besar FPI dan keturunan Rasul kali ya, sehingga seenaknya saja melanggar peraturan di negeri orang. Masa berlaku visanya telah kadaluarsa, tapi nggak kunjung diperpanjang. Tidak pelak, karena visanya tersebut nggak unlimited, Rizik dan seluruh anggota keluarganya yang turut kabur pun didenda kurang lebih setengah miliar rupiah oleh kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya itu saja, ia juga nyaris dijebloskan ke penjara lantaran di tembok belakang kos-kosannya terdapat bendera yang identik dengan kelompok pengacau ISIS. Bersyukur banget ada yang mau menyelamatkan kala itu, sehingga ia masih bisa pulang ke tanah air dengan selamat tidak kurang satu apapun. Meskipun kepulangannya itu dengan cara hina, yakni dideportasi. Pertanyaannya, ada nggak imam besar di dunia ini yang tersandung kasus chat seks dengan seorang janda, kemudian kabur alias lari dari tanggung jawab, lalu pulangnya dideportasi? Hanya Rizik seorang Ferguson, dia memang spesies langka di muka bumi ini. Hehehe. Termasuk para kadran pengikutnya juga tidak kalah langkahnya. Kau mau-maunya mengangkat pelaku chat seks menjadi imam besar. Daripada Rizik mending Novel Bamukmin saja yang ditunjuk jadi imam besar. Walaupun dia agak nyeleneh, minimal gak pernah terlibat kasus chat seks. Dan tentunya agak lucu, sehingga bisa menghibur orang lain. Nah, sekarang si Rizik ini lagi mendekam di penjara terkait aksinya melanggar protokol kesehatan. Ia pun baru-baru ini menjalani persidangan atas 2 kasus. Pertama, kasus bikin kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Sudah sampai tahap vonis, ia dihukum 8 bulan penjara oleh majelis hakim dan denda 20 juta rupiah atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung Bogor. Tapi walaupun vonis itu cukup ringan, tetap saja Rizik tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya JPU mengajukan banding. Dan ada satu kasus lagi yang turut mengganggunya, yakni tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak tanggung-tanggung, ia dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Tentu tuntutan itu bukan tanpa alasan, apalagi dibuat-buat. Menurut JPU, Rizik telah terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian ada beberapa hal yang memberatkannya, sehingga ia layak mendekam di penjara selama 6 tahun. Pertama, Doi pernah dihukum penjara 2 kali, yakni pada 2003 dan 2008 lalu. Artinya, orang ini sudah seperti rasidivis saja. Kalau nggak berbuat kejahatan, nggak asik. Kedua, Rizik dianggap tidak pro terhadap pemerintah yang tengah berjuang mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan ia juga disebut mengganggu ketertiban serta meresahkan masyarakat di saat orang bahu-membahu mengatasi permasalahan kesehatan dan ekonomi yang timbul akibat pandemi corona ini. Ketiga, ini yang sebenarnya lucu, Rizik tidak sopan di persidangan. Mungkin karena tadi merasa dirinya pemegang kunci surga dan paling benar, sehingga tidak mampu menghargai mereka yang terlibat di persidangan lainnya, seperti majelis hakim, JPU, dan saksi. Di samping itu, ia juga berbelit-belit seperti ular sawah lagi kepanasan dalam memberikan keterangan. Lantas, apa sebenarnya kasus yang menyerang mantan Bang Thoyib tersebut? Ia telah menyebarkan hoax alias berita bohong terkait hasil tes swab terhadap dirinya. Ngomongnya ke publik sih baik-baik saja, padahal aslinya positif COVID-19. Kembali ke tuntutan JPU 6 tahun tadi, artinya apa? Majelis hakim tentu nggak mau dong memberi vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, apalagi membebaskan Rizik, karena orang pasti akan curiga, ada apa ini? Kenapa vonis yang diberikan jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa? Dan tentunya jaksa akan banding bila vonis hakim mencurigakan. Minimal majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun atau 5 tahun penjara supaya lebih aman. Nah, kalau seandainya Rizik masuk penjara 5 tahun saja, pada pemilu 2024 mendatang, Indonesia akan aman dan damai lagi. Seperti pada bulan Ramadan 2021 lalu, tidak ada aksi sweeping oleh Laskar FPI. Artinya apa?